Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan kangkung yang enak banget. Kebetulan udah lama kita nggak bikin masakan kangkung Flavis. Tadi lihat ada kangkung seger-seger di pasar, terus ya wes langsung aku beli aja dan bikin resep hari ini. Kita siapkan kangkungnya, tadi akarnya sudah tak buang dulu ya. Kemudian ini mau kita petik-petik. Kalau sudah selesai dipetik-petik, nanti dicuci sampai benar-benar bersih. Untuk bahan tambahannya di sini kita mau pakai udang. Ini udangnya sudah tak kupas dan tak sisain ekornya aja kayak gini. Kemudian kita siapkan untuk bumbunya. Kita pakai bawang bombay. Ini tak pakai separuh aja bawang bombaynya ya. Kemudian ini mau kita pisah-pisahkan biar nanti nggak nempel. Kalau sudah, kita siapkan lagi ada bawang putih. Bawang putihnya kita iris-iris saja. Dan juga kita mau pakai bawang merah. Bawang merahnya juga cukup kita iris-iris. Pokoknya resepnya simple banget. Nggak perlu ngulek-ngulek, nggak perlu blender-blender hari ini. Nah, hari ini aku mau pakai lombok, keriting, dan juga ada yang rawit. Kalau misalnya Flavis nggak terlalu suka pedas, pakainya yang keriting aja, yang rawitnya nggak usah. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap memasaknya. Oh iya, tadi ada yang lupa Flavis, kita mau tambahin petek biar nanti mantep. Sekarang kita akan gongsong bawang brambangnya sampai nanti wangi. Bawang bombay juga sekalian kita masukkan ya. Kemudian masukkan cabenya atau lomboknya. Kita tumis-tumis-tumis. Tambahkan lagi terasi. Ini nanti bikin aroma itu jadi wangi dan rasa itu jadi gurih Flavis. Yang mau kita remet-remet aja biar gampang hancur. Kita akan gongsong-gongsong. Kalau aromanya sudah wangi banget, baru kita akan masukkan udangnya. Kita aduk-aduk, kita masak udangnya. Kemudian masukkan peteknya. Kita aduk-aduk lagi. Kalau udangnya sudah mateng, baru nanti kita akan masukkan kangkungnya. Nah, kalau masak kangkung kayak gini habis, kuncinya supaya tetap hijau. Itu masaknya itu harus pakai api besar Flavis, jadi apinya nggak boleh kecil. Kita aduk-aduk, kemudian kalau sudah tercampur rata dengan bumbu, baru di sini kita akan tambahkan lagi garam. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa ya boleh, tapi hari ini masakannya nggak tak kasih gula Flavis, cukup garam sama penyedap rasa aja. Kita aduk-aduk lagi. Nah, kita masak sampai nanti matang. Aku sukanya tuh masih krius-krius gini Flavis. Jadi seperti ini aja udah matang. Ini rasanya enak banget, gurih. Cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan pare yang enak banget. Udah lama kita nggak bikin oseng-oseng pare Flavis. Betul, tadi di pasar ada pare yang seger-seger dan gendut-gendut. Terus aku langsung beli. Aku mau bikin resepnya untuk Flavis di rumah sekalian untuk lauk malam siang nanti. Sekarang kita siapkan dulu parenya. Kemudian ini mau kita potong tipis-tipis. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Ini nggak perlu diremut pakai garam Flavis, nanti juga nggak terlalu pahit banget, apalagi kalau pare yang gede-gede gini kan nggak sepahit pare yang kecil-kecil yang hijau itu. Sekarang kita siapkan juga bahan lainnya. Kita mau pakai kecambah dele. Ini udah favorit Flavi Kasih banget, mau dicampur pakai tumisan apa aja rasanya enak. Nah, ini kita siapkan juga udang rebon, kita pakai agak banyak biar nanti gurih. Sekarang kita siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang simpel-simpel aja, pakai yang adanya di rumah aja. Kita pakai cabai. Aku pakai cabenya ada yang merah keriting, terus cabai rawit, ada yang merah dan juga hijau biar nanti tambah pedes. Tambahkan juga bawang merah. Kalau misalnya Flavis nggak terlalu suka pedes, pakai cabai merah keriting aja, cabai rawitnya nggak usah ya. Kemudian tambahkan juga ada bawang putih. Ini bawang putihnya juga cuman kita iris-iris aja. Kalau sudah, di sini kita tambahkan juga tomat. Ini tomatnya dibuang bagian ujungnya, terus kita potong-potong lagi. Kalau sudah, di sini kita akan tambahkan lagi. Tadi agak kelupaan, kita mau pakai laos, salam, dan juga serehnya ya. Kita tumis dulu bawang putih, bawang merahnya terlebih dahulu, biarkan nanti sampai wangi.
Kalau sudah wangi, di sini kita akan masukkan cabenya. Ini semua cabenya kita masukkan. Kita aduk-aduk, kita tumis-tumis lagi sampai nanti benar-benar wangi dan juga agak kering ya. Baru kita akan masukkan saus, salam, dan juga serehnya. Wah, ini udah kebayang ya aroma wanginya kayak gimana. Udah pasti enak banget. Apalagi nanti kita mau pakai udang rebonnya, Flavis. Ini rasanya kalau nggak pakai penyedap rasa pun udah gurih banget. Kalau udangnya udah kegongsong sama bumbu, sekarang kita akan masukkan pareknya. Pareknya masuk, kita aduk-aduk, biarkan tercampur rata ya. Kalau sudah tercampur rata, di sini kita akan masak dulu sampai nanti pareknya tuh udah setengah mateng. Baru tambahkan gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kalau misalnya mau pakai penyedap rasa, kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa karena rasanya udah gurih karena kita udah pakai bumbunya popok banget. Terus kita tambahkan juga udang rebon, jadi itu udah gurih banget. Sekarang kita masukkan kecambahnya dan juga tomatnya, kita aduk-aduk. Ini masaknya udah nggak usah lama-lama, Flavis. Kecambah tuh sebentar banget mateng, jadi masaknya nggak usah lama-lama, tinggal diaduk-aduk, sereng. Udah mateng seperti ini aja. Rasanya udah enak banget, gurih, dan warnanya juga masih cantik, masih hijau royo-royo. Sekarang kita siapkan di meja makan untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan tahu yang enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan tahu, kemudian tahunya mau kita potong-potong, terus kita potong lagi kecil-kecil kayak gini. Kalau sudah, ini mau kita sisihkan, terus nanti kita siapkan bahan lainnya. Untuk bahan tambahannya di sini kita mau pakai toge, Flavis. Nanti rasanya enak banget. Kalau sudah, nanti ini cuci bersih. Sekarang kita siapkan untuk bumbunya. Di sini kita mau pakai bawang merah, ini cukup kita iris-iris. Kemudian di sini kita juga akan tambahkan lagi bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita iris-iris. Nanti kalau misalnya Flavis mau pedas, boleh tambahkan lombok rawit sesuai dengan selera Flavis. Kalau misalnya nanti Flavis nggak mau pedas, ya boleh nggak usah pakai cabai, ataupun misalnya Flavis mau pakai cabai yang merah keriting aja, juga nggak apa-apa. Di sini supaya nanti lebih wangi lagi, kita akan tambahkan lagi godong bawang, Flavis. Ini godong bawangnya juga mau kita iris-iris, boleh sarung-sarung kayak gini atau mau panjang-panjang juga boleh banget. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap untuk memasaknya. Di sini kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan terlebih dahulu bawang merah, bawang putih. Kita tumis dulu sampai nanti wangi. Kalau sudah wangi, ini kita akan masukkan cabai. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah wangi, baru di sini kita akan masukkan tahunya terlebih dahulu ya. Togenya belakangan aja karena toge kan sebentar banget mateng. Jadi kita masukkan dulu tahunya. Kita aduk-aduk, bolak-balik. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi sedikit air. Tambahkan lagi gula, garam. Kalau misalnya mau pakai penyedap rasa ya boleh, misalnya mau pakai kaldu bubuk ataupun micin ya boleh banget. Kita masak. Kalau misalnya tahunya sudah mateng, masukkan daun bawang dan juga togenya. Nah, ini masaknya udah nggak usah lama-lama, Flavis, karena toge kan sebentar banget mateng. Tinggal kita aduk-aduk. Nah, nggak usah lama-lama, seperti ini aja, Flavis. Ini sudah mateng. Ini aromanya wangi banget, rasanya enak. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini udah jadi lauk yang simple banget, Flavis, untuk lauk sarapan. Kalau misalnya nanti Flavis mau tambahkan telur dadar, itu juga enak banget. Kalau enggak, ini aja udah cukup pakai nasi, Flavis. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan kangkung yang enak banget. Biasanya tumisan kangkung model kayak gini Flavis suka ada di warung-warung makan nasi rames. Rasanya enak banget. Kita siapkan dulu kangkungnya, kemudian ini mau kita petik-petik kangkungnya. Kalau sudah dipetik-petik, nanti dicuci sampai benar-benar bersih. Kalau sudah bersih, ini kita siapkan dulu ada toge. Togenya toge yang kacang hijau kayak gini ya. Kemudian kalau sudah, kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Kita pakai bawang bombay. Ini mau kita iris tipis-tipis aja. Dan juga di sini kita akan pisah-pisahkan supaya nanti nggak gembel ya. Terus kita akan pakai bawang merah. Ini juga kita iris-iris. Terus ada bawang putih. Di sini juga karena aku mau pedas, tak tambahin lombok rawit. Kalau misalnya nanti Flavis nggak mau pakai lombok rawit, bisa juga pakai yang lombok merah keriting aja ya. Kalau semua bahan sudah siap, sekarang kita siap memasaknya. Kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, masukkan bawang dan juga berambangnya. Biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, baru kita akan masukkan cabenya. Kita mau aduk-aduk lagi. Nah, di sini kita tambahkan lagi terasi ya, biar nanti makin sedap. Nah, ini kalau sudah wangi banget, baru di sini kita akan masukkan kangkungnya. Nah, kalau misalnya kangkungnya udah masuk, tapi ini apinya harus yang panas ya, harus yang besar supaya nanti warna kangkungnya itu tetap hijau. Ini mau kita aduk-aduk biarkan nanti bumbunya tercampur rata. Karena masak kangkung itu nggak usah lama-lama, tapi sebentar aja udah mateng kok. Kalau misalnya nanti sudah mulai alum kangkungnya, baru di sini kita akan masukkan togenya. Kalau togenya sudah masuk, di sini kita akan tambahkan lagi garam. Kalau misalnya pakai penyedap rasa ya boleh ditambahkan. Kalau enggak juga nggak apa-apa karena rasanya udah gurih karena tadi kita pakai terasi. Nah, ini tinggal kita aduk-aduk sebentar, nggak usah lama-lama lagi. Seperti ini aja, ini udah mateng, warnanya cantik banget, rasanya juga enak, gurih, dan juga pedes. Sekarang kita akan sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget, tapi sarapan pagi-pagi pakai lauk kangkung kayak gini, terus goreng tempe ataupun goreng telur. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan tempe. Wah, ini enak banget nanti untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam, ataupun nanti misalnya Flavis mau sahur-sahur pakai lauk yang ini juga cocok banget. Dijamin nanti bakal nambah nasi terus. Pertama-tama kita siapkan dulu tempenya, kemudian tempenya mau kita potong kotak-kotak kayak gini boleh, ataupun mau panjang-panjang tipis ya boleh, sesuai Flavis di rumah aja. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan, terus habis itu kita siapkan untuk bahan lainnya. Kita mau pakai kemangi. Ini kemanginya nggak boleh pelit-pelit, yang banyak biar nanti makin wangi dan sedap. Terus ada juga pete. Ini petenya tadi aku pakai sebanyak 6 lenjer Flavis. Untuk bumbu halusnya di sini kita akan siapkan lombok hijau yang besar, boleh juga pakai yang keriting. Terus habis itu kita akan tambahkan lagi yang merah keriting ataupun yang besar merah juga nggak apa-apa. Bawang putih, bawang merah, dan sedikit air. Ini gilingnya jangan sampai yang halus-halus banget ya, cukup kayak gini aja. Kalau sudah, kita akan goreng tempenya terlebih dahulu. Gorengnya nggak usah sampai yang kering banget kayak bikin orek tempe itu Flavis, jadi cukup setengah kering aja, jadi masih rodok basah-basah gitu. Nah, kayak gini aja Flavis, ini sudah cukup kita goreng. Ini mau kita angkat, kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan lagi bahan lainnya. Tadi aku lupa Flavis nyebutin di awal, kita mau pakai teri. Tadi terinya sudah dicuci bersih, jadi biar nggak terlalu asin banget. Ini kita goreng. Kalau sudah,
Ini minyaknya kita pakai untuk gongsong bumbu yang sudah tadi kita giling. Tambahkan juga gula, garam, penyedap rasa. Aduk-aduk, kita akan masak lagi sampai nanti benar-benar mateng, wangi dan enak banget. Kalau sudah, kita akan masukkan teri dan juga tempenya sekaligus. Aduk-aduk. Nah, untuk terakhir kalinya kita akan masukkan kemangi dan juga peteknya, karena petai dan kemangi itu kan sebentar banget mateng. Jadi aku masukinnya sengaja di akhir masakan. Jadi nanti pada saat dimaam tuh peteknya itu masih meletus gitu, rasanya enak banget. Dan kemanginya juga masih wangi banget. Nah, ini kita tinggal aduk-aduk sebentar. Nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Udah deh, ini lauk untuk maem nasi anget udah enak banget. Nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep tumisan tahu yang enak banget. Ini tahunya mau kita potong-potong kecil-kecil dulu. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Terus kita siapkan untuk bahan tambahannya. Di sini untuk bahan tambahannya kita akan pakai buncis ya. Jadi tahunya kita masak pakai buncis. Ini buncisnya tadi ujungnya sudah dibuangin dulu, kemudian kita potong-potong. Hari ini motongnya aku panjang-panjang kayak gini, Fluffies. Kalau sudah, ini mau kita sisihkan. Terus kita siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang simple-simple aja. Pertama-tama di sini kita siapkan bawang merah. Ini bawang merahnya kita iris-iris. Ini karena gede-gede banget bawang merah, jadi aku pakainya sedikit. Kalau misalnya Fluffies pakai yang kecil, boleh ditambahkan. Kita siapkan juga bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis, dan juga kita pakai cabai. Hari ini cabainya aku pakai yang keriting ya, karena lagi nggak mau yang terlalu pedas. Tapi kalau misalnya Fluffies mau yang pedas, boleh tambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Fluffies di rumah. Kalau sudah, di sini kita tambahkan juga ada tomat. Kemudian tomatnya mau kita iris tipis-tipis. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap memasaknya. Oh ya, aku lupa Fluffies, di sini kita tambahkan juga udang rebon atau udang kering yang kecil-kecil. Sekarang kita akan goreng terlebih dahulu tahunya. Gorengnya nggak usah sampai yang kering banget Fluffies, cukup setengah kering aja seperti ini. Kalau sudah kayak gini, ini mau kita angkat dulu. Ini mau kita sisihkan. Kemudian ini wajannya mau kita pakai untuk masak bumbunya. Ini tapi minyaknya dikurangin ya, supaya nanti nggak kebanyakan. Kita gongsong bawang berambangnya terlebih dahulu, biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi dan sudah agak layu, baru kita masukkan cabenya. Kalau cabenya sudah masuk, kita gongsong-gongsong sebentar. Kemudian kita masukkan udang rebonnya. Wah, nanti udang rebon itu yang bikin masaknya itu jadi wangi banget, wangi dan juga gurih Fluffies. Walaupun Fluffies masaknya nggak pakai penyedap rasa, kalau udah pakai ini rasanya jadi gurih banget. Sekarang masukkan tomat dan juga buncisnya, aduk-aduk. Masak buncis itu kan nggak usah lama-lama Fluffies, sebentar aja udah mateng. Nah, di sini kita tambahkan juga bumbu-bumbu lainnya. Kita masukkan tahunya juga, tambahkan air. Ini garam, gula. Ini rasanya udah nggak perlu pakai penyedap rasa lagi Fluffies, karena sudah gurih pakai udang rebonnya. Kita akan masak sampai nanti kuahnya susut. Dan buncisnya juga sudah agak empuk, tapi jangan terlalu empuk banget biar nanti kita makan tuh masih krius-krius gitu Fluffies. Seperti ini aja. Ini warnanya cantik banget, aromanya wangi banget, dan juga rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan dari dada ayam. Udah lama ya kita nggak bikin resep masakan dari dada ayam. Ini cocok banget juga untuk menu sehari-hari atau membuat bekal anak sekolah juga enak banget. Kita siapkan dulu dada ayamnya. Kemudian mau kita iris tipis-tipis aja Fluffies. Kalau sudah diiris-iris, ini nanti mau kita marinasi dulu. Nah, untuk tahap marinasinya ini penting Fluffies, supaya nanti ayam itu rasanya tuh enak, gurih,
dan juga empuk, bukan cuma empuk tapi lembut banget Flavis. Nah, ini kita masukkan dulu ke dalam wadah. Di sini kita tambahkan lagi merica. Mericanya tumbuk kasar aja ya, garam, kecap manis. Kemudian di sini kita tambahkan juga kaldu bubuk. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan nanti tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, di sini kita akan tambahkan lagi tepung maizena. Nah, tepung maizena ini Flavis nanti fungsinya supaya daging ayamnya itu jadi lembut banget. Jadi bukan cuma empuk, tapi dagingnya itu jadi lembut gitu. Nah, kita aduk-aduk. Nah, ini kita marinasi dulu selama kurang lebih setengah jam. Kita siapkan juga bahan lainnya, kita pakai buncis. Di sini kita potong panjang-panjang aja. Kemudian tambahkan juga ada putren. Kalau misalnya Flavis nggak suka buncis, bisa juga diganti pakai brokoli, itu juga enak banget. Kemudian kita tambahkan jagung putih, kita potong-potong, kita sisihkan, kita siapkan untuk bumbunya. Kita pakai cabai ya. Kalau nanti misalnya Flavis nggak mau pedas, itu cabainya di skip aja. Atau misalnya Flavis pakai cabai merah yang gede atau paprika, itu kan nggak terlalu pedas, itu boleh juga. Sini kita tambahkan juga bawang putih. Bawang putihnya cukup kita iris tipis-tipis saja. Tambahkan juga bawang bombay biar nanti ada rasa manis-manis dari bawang bombay, itu ternyata enak banget. Kalau sudah, ini mau kita sisihkan. Sekarang kita siapkan wajan. Kita tambahkan minyak. Kita akan goreng terlebih dahulu ayamnya. Ini Flavis pakainya wajan anti lengket ya, supaya nanti nggak lengket di wajan. Kita aduk-aduk, nanti kita masak sampai mateng. Kalau misalnya sudah mateng, ini mau kita angkat, kita sisihkan. Nah, ini kan masih ada sisa minyak bekas goreng ayam ya Flavis. Ini mau kita pakai untuk numis bawang bombay, bawang putih. Biar nanti sampai wangi, baru masukkan lomboknya. Aduk-aduk lagi. Sekarang kita masukkan sayurannya. Kita masak sampai nanti sayurannya setengah mateng. Kalau sudah setengah mateng, di sini kita akan tambahkan lagi, atau kita akan masukkan air, kemudian tambahkan garam, gula, aduk-aduk lagi. Nah, sekarang baru kita akan masukkan daging ayamnya. Ya, daging ayam itu sudah mateng Flavis. Jadi nunggu sayuran mateng, agak mateng dulu baru masukkan ayamnya. Kita aduk-aduk, kita biarkan tercampur rata dengan bumbu. Nah, seperti ini aja Flavis. Ini sudah mateng, warnanya masih cantik banget dan buncisnya juga masih krius-krius. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Wah, ini udah enak banget Flavis. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep oseng-oseng buncis. Ini simpel banget Flavis, kan nanti kita gongsong-gongsong pakai bawang putih aja. Jadi resepnya simpel banget tapi enak dan juga gurih. Resep ini cocok banget untuk lauk sarapan. Kalau misalnya Flavis hanya punya waktu sedikit untuk masak, buru-buru mau kerja ataupun mau ngantar anak sekolah. Nah, ini cocok banget untuk Flavis di rumah. Pertama-tama sekarang kita siapkan buncisnya. Kemudian bagian ujungnya kita buang. Kalau misalnya Flavis ada, itu buncis yang pakai yang baby itu lebih enak. Cuman di sini gak ada, ya udah pakainya yang besar aja. Kemudian kalau sudah, ini mau kita potong-potong. Hari ini aku potongnya panjang-panjang Flavis. Ini cukup tak potong jadi 3 bagian. Kalau misalnya Flavis mau kecil-kecil ya boleh. Sekarang kita siapkan bumbunya ya. Bumbunya ini simpel banget. Kita pakai bawang putih, kita geprek-geprek. Tapi bawang putihnya agak banyak Flavis, biar nanti wangi banget. Terus kita cincang kasar aja kayak gini. Kalau sudah, sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan masukkan bawang putihnya. Kita akan gongsong-gongsong sampai nanti aromanya wangi banget. Dan warnanya agak kecoklatan, tapi jangan sampai yang gosong. Makanya apinya kecil aja ya. Kalau sudah wangi, kita masukkan buncisnya, kemudian kita aduk-aduk, biarin tercampur rata dengan bawang putihnya ya. Wah, ini aromanya wangi banget Flavis.
Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Itu cukup pakai garam. Kalau saya Flavis mau pakai penyedap rasa ya boleh, enggak juga nggak apa-apa. Aduk-aduk, masaknya nggak usah lama-lama Flavis. Sebentar aja biar nanti warnanya masih cantik banget dan pas dimakan itu masih krius-krius. Nah seperti aja Flavis, ini sudah cukup kita masaknya. Sudah mateng, rasanya enak banget, warnanya cantik banget. Ini cocok banget untuk lauk sarapan ataupun untuk lauk makan malam ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sayur kenci atau yang biasa kita sebut juga selada air. Wah ini enak banget. Kadang-kadang ada orang yang makan ini mentah-mentah, itu rasanya enak. Tapi hari ini mau tak tumis aja. Sekarang kita mau potek-potek, bagian bawahnya kita buang aja, kita pakai bagian yang atas. Jadi bagian yang agak kerasnya nggak usah kita pakai ya. Ini mau kita petik-petikin sampai nanti selesai. Kalau sudah selesai, kita akan cuci yang bersih supaya nanti nggak ada ulet-uletnya. Kadang-kadang sayuran kayak gini suka ada uletnya Flavis. Makanya kita harus teliti supaya bersih, benar-benar bersih banget. Kalau sudah kita siapkan tuh bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang simple aja. Kita pakai bawang merah, kita iris tipis-tipis. Kemudian ada juga kita pakai bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita iris-iris. Untuk cabenya nanti bisa pakai cabai rawit ataupun pakai cabai yang merah keriting ya. Kalau misalnya Flavis mau pedas ya pakainya cabai rawit merah. Kalau misalnya nanti Flavis nggak mau pedas, bisa pakai cabai merah keriting ataupun pakai cabai merah yang besar itu juga nggak apa-apa. Kemudian kita iris-iris. Kalau sudah diiris-iris, kita sisihkan dan kita siap memasaknya. Kita siapkan wajan, kemudian kita tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan tumis bumbunya sampai nanti wangi banget. Kalau sudah wangi, baru di sini kita akan masukkan selada airnya atau kencinya. Kemudian kalau sudah kita aduk-aduk, ini masak ini tuh nggak usah lama-lama Flavis. Jadi begitu kita cemplungin ke dalam wajan yang sudah panas, aduk-aduk, kemudian tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Kita pakai garam, kemudian kalau mau pakai gula sedikit ya boleh, penyedap rasa sedikit juga boleh. Nanti saya Flavis di rumah disesuaikan aja. Kadang-kadang ada yang suka masak pakai gula, kadang ada yang enggak, kadang ada yang pakai penyedap rasa, kadang ada yang enggak. Tapi disesuaikan aja dengan selera Flavis. Nah ini udah kayak gini aja Flavis. Ini warnanya cantik banget, aromanya juga wangi banget. Kalau misalnya nanti masih kurang gula, garam, boleh ditambahkan lagi. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Wah ini udah cocok banget untuk lauk pendamping Flavis, untuk lauk sarapan, untuk lauk makan siang, ataupun untuk lauk makan malam. Tapi enaknya kalau sayur kayak gini, begitu masak itu langsung kita maem. Jadi nanti masih hijau kayak gini, terus rasanya juga masih krius-krius, masih anget. Wah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan kacang panjang yang enak banget. Di kacang panjangnya masih muda-muda, tadi sudah dicuci bersih. Kemudian kita potong kecil-kecil. Setelah ini kita akan tambahkan juga bahan lainnya. Kita mau pakai tempe. Ini tempenya satu aja. Kemudian ini tempenya mau kita buang kulitnya, terus kita potongnya kecil-kecil aja. Boleh kecil-kecil kotak-kotak ataupun kecil-kecil panjang, boleh banget. Asal Flavis di rumah aja. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Terus kita akan siapkan juga bahan tambahannya. Untuk bahan tambahannya di sini aku mau tambahkan kecambah kedelai Flavis. Ini udah favoritnya Flavikasi. Kecambah kedelai mau dimasukin ke tumisan apa aja tuh rasanya tuh enak banget. Ini kita sisihkan juga. Sekarang kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya kita pakai yang simple-simple aja, yang seadanya aja di rumah. Kita siapkan bawang putih, ini kita iris tipis-tipis. Kalau sudah kita juga akan tambahkan bawang merahnya. Bawang merahnya juga kita iris tipis-tipis. Dan di sini kita tambahkan juga cabai rawit.
Kalau misalnya nanti Flavis nggak mau pedes, boleh tambahkan, boleh diganti pakai cabai merah yang besar ataupun yang keriting ya. Sekarang kita siap memasaknya. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita tumis bawang merah, bawang putihnya sampai nanti wangi. Kalau sudah, di sini kita masukkan lomboknya. Aduk-aduk lagi. Kita gongsong-gongsong sampai nanti agak kering dan wangi. Masukkan tempenya. Kalau tempe sudah masuk, kita masak dulu sampai nanti tempenya berubah warna. Ibarat kata biar matang dulu tempenya, Flavis. Kalau tempenya sudah matang, kita gongsong-gongsong, baru masukkan ke kacang panjangnya. Kita aduk-aduk lagi. Karena kacang kan sebentar matang, jadi tempenya kita masak dulu. Kalau sudah tercampur rata, dan kacangnya juga sudah setengah matang, baru masukkan kecambahnya, tambahkan garam, gula, penyedap rasa, tambahkan lagi sedikit air ya. Kita aduk-aduk, kita akan masak sampai nanti benar-benar matang. Nanti tingkat kematangan disesuaikan aja dengan selera Flavis. Kalau mau kacangnya lebih empuk, berarti masaknya nanti lebih lama. Kalau aku lebih suka masaknya kacangnya itu masih warnanya hijau dan masih ada kris-krisnya gitu, Flavis. Nah, sekarang kita siap sajikan di meja makan. Ini udah enak banget, Flavis, untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng buncis yang enak, yang simple banget. Pertama-tama kita siapkan buncis, kemudian buncisnya mau kita potong-potong. Jangan lupa tadi bagian ujungnya sudah dibuangin ya. Kalau sudah kita sisihkan. Terus kita siapkan tuh bahan lainnya. Di sini untuk bahan ini kita mau pakai putren. Putrennya kita potong-potong, boleh panjang-panjang ataupun mau serong-serong kayak gini juga boleh. Kalau sudah, ini mau kita sisihkan, kita siapkan juga bahan tambahannya. Di sini kita mau pakai bakso sapi. Kalau nggak ada bakso sapi, bisa pakai bakso ayam, ataupun mau pakai dada ayam boleh, atau misalnya Flavis mau pakai fish cake, atau bakso ikan juga boleh, atau misalnya Flavis pakai udang, itu juga boleh banget. Rasanya sama-sama enak banget, Flavis. Nah, ini harganya hari ini bakso sapi ya wis, tak kasih bakso sapi aja. Ini mau kita iris tipis-tipis. Kalau sudah, di sini untuk bumbunya kita pakai bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita geprek, terus kita cincang kasar aja. Terus kita tambahkan juga di sini mau pakai bawang bombay. Bawang bombaynya kita mau iris-iris. Udah ini aja, tapi hari ini nggak pakai cabai ya. Sekarang siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bawang dan juga bawang bombaynya. Kita gongsong dulu bawang putihnya, lalu masukkan bawang bombaynya. Kita gongsong-gongsong lagi, biar nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, baru di sini kita akan masukkan buncisnya. Rasanya belakangan aja ya, jadi kita masukkan buncis dan juga putrennya. Kita masak, aduk. Kita akan masak sampai nanti buncis dan juga putrennya setengah matang. Kalau sudah setengah matang, baru nanti kita akan masukkan baksonya. Ini mau kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah tercampur rata dengan bumbu, tambahkan garam, gula, penyedap rasa yang juga sedikit merica. Ini mau kita aduk-aduk lagi, tambahkan lagi sedikit air supaya nanti bumbunya itu lebih merata gitu, Flavis. Kita aduk-aduk. Nah, ini mau kita masak sampai nanti matang. Nah, ini tingkat kematangan disesuaikan aja dengan selera Flavis. Mau masih agak kris-kris boleh, atau misalnya mau buncisnya lebih empuk ya boleh. Disesuaikan aja dengan selera Flavis. Kalau misalnya sudah matang, udah enak banget, udah gurih. Sekarang kita langsung sajikan di meja makan. Ini udah enak banget. Untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam, ini cocok banget juga untuk Flavis yang nggak suka pedas karena kita nggak pakai cabai ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng sawi putih. Udah lama banget aku nggak bikin resep ini ya.
Sekarang kita akan siapkan dulu sawinya, tadi sudah dicuci bersih. Terus sekarang kita mau potong, kali ini potongnya kecil-kecil aja dan agak serong kayak gini Fluffies. Nah di sini kita siapkan juga bahan tambahannya. Kita mau pakai bakso sapi, boleh juga pakai bakso ayam, bakso ikan, ataupun pakai fish cake atau fish roll, itu juga boleh banget. Rasanya enak banget Fluffies. Ini baksonya kita sisihkan, terus kita tambahkan juga ada udang. Udangnya tadi sudah dikupas kulitnya dan tak sisain ekornya aja. Kalau sudah kita sisihkan, kita siapkan untuk bumbunya. Kita pakai cabai merah rawit dan juga keriting. Kalau misalnya bagi Fluffies yang nggak suka pedas, ini cabai rawitnya di skip aja biar nanti nggak terlalu pedas. Pakai cabai merah keriting ataupun pakai cabai merah yang besar itu Fluffies, itu kan nggak terlalu pedas ya. Di sini kita tambahkan ada bawang merah. Nih bawang merahnya aku pakai sedikit karena bawang merah tuh gede-gede Fluffies, jadi aku pakai sedikit aja. Dan juga ada bawang putih, kita iris tipis-tipis juga. Nah di sini juga kita akan tambahkan lagi tomat. Nih tomatnya kecil-kecil, jadi aku pakai 3. Kalau misalnya Fluffies pakai yang besar, cukup 1 aja ya. Ini mau kita potong-potong. Kalau sudah, sekarang kita siap memasaknya. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau misalnya sudah panas, baru kita akan masukkan bawang putih dan juga bawang merahnya. Kita aduk-aduk, biarkan nanti wangi. Baru kita akan masukkan lombok rawit dan juga lombok keritingnya. Kita aduk-aduk lagi. Nah sekarang kita akan masukkan udangnya. Kita gongsong-gongsong udangnya sampai nanti udangnya mateng. Kalau misalnya sudah mateng, baru kita akan masukkan baksonya, aduk-aduk sebentar. Baru kita masukkan sawinya. Sawi itu kan masaknya nggak usah lama-lama, tapi sebentar aja udah mateng kok. Ini cuma tinggal kita aduk-aduk, biarkan bercampur rata dengan bumbu. Nah di sini kita akan tambahkan juga, aku mau pakai sedikit air ya, air nggak usah banyak, sedikit aja supaya nanti bumbunya lebih merata aja gitu Fluffies. Tambahkan juga garam. Kalau misalnya Fluffies mau pakai penyedap rasa ya boleh, enggak juga nggak apa-apa. Rasanya udah gurih, kita udah pakai udang dan bumbunya juga komplit ya. Kalau misalnya sudah mau diangkat, kita masukkan tomatnya, aduk-aduk sebentar. Seperti aja Fluffies, ini sudah mateng, rasanya enak banget, warnanya juga cantik banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep oseng-oseng buncis yang enak banget. Tadi buncisnya sudah dibersihkan ya, dan bagian ujungnya juga sudah dibuang. Ini sekarang mau kita iris, tapi irisnya kita iris yang tipis-tipis memanjang kayak gini Fluffies. Kalau misalnya sudah diiris-iris semuanya, ini mau kita sisihkan dulu. Terus kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Nah untuk bahan tambahannya di sini kita mau pakai dada ayam Fluffies atau ayam file. Kalau misalnya Fluffies nggak ada, bisa juga diganti pakai udang ataupun pakai fish cake. Itu enak banget nanti. Ini ayamnya mau kita potong kecil-kecil aja. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Terus kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya kita pakai yang simple aja. Hari ini aku maunya pedas Fluffies, jadi tak tambahin cabai rawit. Kalau misalnya nanti Fluffies nggak mau pedas, pakainya yang cabai merah keriting atau yang cabai merah besar aja ya. Nah di sini juga kita akan tambahkan lagi ada bawang merah dan juga ada bawang putih. Ini juga cukup kita iris-iris, simple aja, nggak perlu ngulek-ngulek, nggak perlu blender-blender Fluffies. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap untuk memasaknya. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan bawang merah, bawang putihnya terlebih dahulu. Biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, baru di sini kita akan masukkan lomboknya. Kalau lomboknya sudah masuk, ini kita aduk-aduk lagi. Kemudian sekarang kita akan masukkan dulu ayamnya dan kita akan masak nanti ayamnya sampai mateng. Sayurnya belakangan aja karena sayurnya sebentar banget matang, jadi kita masak ayamnya dulu. Nah ini sudah matang ayamnya, sekarang kita masukkan buncisnya.
Kita aduk-aduk lagi, biarkan tercampur rata. Nah, di sini juga kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Kita akan tambahkan gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kalau saya Flavis nggak mau pakai gula juga nggak apa-apa. Kadang-kadang ada yang masak sama sekali nggak mau pakai gula, itu juga nggak apa-apa. Nanti disesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Jadi kalau aku masak tak kasih gula sedikit supaya nanti rasanya itu lebih balance gitu Flavis. Ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar. Ini sudah matang, warnanya cantik banget, aromanya juga wangi banget, rasanya juga enak banget. Ini cocok banget untuk lauk sarapan, ataupun lauk makan siang, ataupun lauk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video klarifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan tahu Flavis. Rasanya enak banget. Kita siapkan dulu tahu putih, kemudian kita potong-potong. Kalau sudah kita sisihkan, terus kita siapkan lagi bahan lainnya. Di sini kita mau pakai oyong. Ini tadi oyongnya bagian kasarnya dan bagian ujungnya sudah dibersihkan ya. Jadi tinggal kita belah, terus kita potong serong-serong. Mau misalnya kotak-kotak ya boleh. Kalau bulat-bulat ya boleh, nggak apa-apa. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan dulu dalam wadah. Terus kita siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang simple-simple aja. Kita pakai bawang merah. Kita iris tipis-tipis. Ada juga bawang putih. Kita mau iris tipis-tipis. Kemudian cabenya jangan lupa. Kalau nanti mau lebih pedas boleh tambahkan cabai rawit ya. Kalau ini aku pakainya cabai keriting. Nah ini penting Flavis. Ini ada tempe semangit. Jadi kita tambahkan tempe semangit sedikit biar nanti tumisannya itu makin gurih dan wangi. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap masaknya. Siapkan wajan, kita akan goreng terlebih dahulu tahunya sampai nanti agak kecoklatan gitu Flavis. Nggak usah terlalu sering dibalik, takutnya nanti hancur. Nah seperti ini aja. Ini sudah matang, ini mau kita angkat, kita sisihkan. Kita akan gongsong bumbu-bumbunya. Cuman ini minyaknya kita kurangin biar nanti nggak kebanyakan. Kita gongsong atau kita tumis bawang merah, bawang putihnya. Biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, di sini masukkan cabenya. Kita aduk-aduk. Kalau sudah, kita masukkan tempe semangitnya. Kita aduk-aduk lagi. Biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah, baru masukkan tahunya. Nah, ini mau kita aduk-aduk lagi. Di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya ya. Di sini aku mau tambahkan lagi sedikit air. Terus juga aku mau pakai garam, gula, penyedap rasa. Dan juga di sini aku mau tambahkan lagi sedikit kecap manis. Kemudian kita akan masak lagi. Nah sekarang baru kita akan tambahkan oyongnya. Karena oyong tuh sebentar banget matang Flavis. Jadi masaknya nggak usah lama-lama dan kita masaknya di bagian akhir aja. Nah gini kita aduk-aduk. Kita akan masak sampai nanti oyongnya mateng. Nah seperti ini aja Flavis. Ini sudah mateng. Warnanya masih tetap cantik banget. Rasanya enak, gurih dan ada sedikit manis-manisnya. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Wah ini udah cocok banget untuk menu lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng ati ampela yang enak banget, yang simple. Nanti juga kita akan tambahkan lagi kentang. Jadi ini enak banget untuk lauk sehari-hari ataupun untuk lauk sajian hari raya, itu cocok banget. Kita siapkan ati ampela yang sudah dibersihkan. Sekarang kita mau rebus dulu ati ampelanya sampai nanti mateng. Untuk biar nanti aroma amisnya hilang, kita tambahkan daun salam dan juga garam. Kita masak. Kalau misalnya sudah mateng, ini mau kita angkat, kita sisihkan. Ini nanti kita bilas lagi pakai air dingin. Kalau sudah, ini mau kita potong-potong dulu Flavis. Potong-potong kecil-kecil aja biar nanti dimakamnya itu lebih gampang gitu. Ini ya, bawahnya kita potong-potong, artinya kita potong-potong. Kalau semua sudah dipotong-potong, ini nanti mau kita sisihkan dulu.
Kemudian kita siapkan untuk bahan lainnya. Untuk bahan lainnya di sini kita mau pakai kentang pelapis. Ini kentangnya tadi sudah dikupas dan juga sudah dicuci bersih. Sekarang kita mau potong-potong dulu kentangnya. Untuk kentangnya kita potongnya kecil-kecil juga ya. Kayak ati amplanya tadi juga kita potong kecil-kecil banget. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Kalau misalnya biar nanti warnanya enggak hitam atau enggak kemeliru, nanti kita rendam dulu di air. Kalau sudah, kita siapkan untuk bumbunya. Kita mau pakai lombok hijau pelapis. Ini mau kita iris tipis-tipis tapi agak panjang-panjang kayak gini. Kemudian kalau sudah, kita akan siapkan lagi lombok rawit biar nanti makin pedes. Karena enaknya tuh oseng-oseng ati ampla campur kentang tuh pedes, terus ada sedikit rasa manisnya. Sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya ya. Di sini ada bawang merah, kemudian di sini ada bawang putih dan juga ada kemiri. Kemirinya nggak boleh ketinggalan biar nanti rasanya tuh deket. Kalau sudah halus, ini mau kita sisihkan. Menghaluskannya boleh pakai ulekan atau mau pakai blender ya boleh. Sekarang kita akan goreng kentangnya terlebih dahulu guys. Kita akan goreng sampai nanti kentangnya matang. Jangan lupa harus sering diaduk biar nanti matangnya merata. Kalau sudah matang, ini mau kita angkat. Kita akan goreng lagi sisanya. Kalau semua sudah digoreng, kita akan goreng ati amplaknya. Ini kalau goreng ati amplak tuh memang suka meletup-meletup. Biasanya suka taburin pakai tepung sedikit, boleh tepung terigu, tepung tapioka, tepung maizena ya boleh. Nah, ini sudah cukup kita goreng. Sekarang kita sisihkan. Nah, ini mau kita gongsong dulu. Bumbu sudah tadi kita haluskan. Ini kayak minyak yang bekas tadi itu, baru cuma tak kurangin biar nggak kebanyakan. Kita akan gosong sampai nanti aromanya wangi banget. Kalau sudah wangi baru masukkan lombok rawitnya dulu. Lombok hijaunya nanti belakangan aja kalau misalnya udah mau matang masakannya, biar nanti warnanya tetap cantik. Kemudian tambahkan gula, garam, dan juga ada penyedap rasa. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Nah, sekarang baru kita akan masukkan ati amplaknya dan juga kentangnya sekaligus jadi satu kayak gini. Kita aduk-aduk, biarkan nanti tercampur rata. Tambahkan juga kecap manis. Di sini kecapnya nggak usah banyak-banyak, tapi sedikit aja. Jadi kita maunya ada gurih, pedas, dan manisnya itu sedikit aja. Kita aduk-aduk. Kalau misalnya sudah mau diangkat, baru kita akan masukkan lombok hijaunya. Kita aduk-aduk lagi. Nah, ini masaknya udah nggak usah lama-lama, tinggal diaduk-aduk sebentar. Kemudian kalau sudah, kita akan sajikan di meja makan. Wah, ini udah mateng, rasanya enak banget, gurih banget, warnanya juga cantik banget. Sekarang kita sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan brokoli yang enak banget. Ini brokolinya mau kita potek-potek dulu, mau kita belah. Kalau misalnya sudah dibelah-belah, ini nanti mau kita bersihkan. Biasanya tak rendam dulu pakai air dan juga tambahkan sedikit garam. Habis itu dibersihkan, karena kadang-kadang kalau brokoli suka ada uletnya Flavis. Jadi nanti pastikan harus nyucinya bersih. Kita siapkan bahan lainnya. Sini aku mau pakai jamur. Kalau misalnya Flavis nggak ada jamur kayak gini, bisa juga pakai jamur yang lain, nggak apa-apa. Karena di tempat Flavika saya adanya jamur kayak gini, ya wis nggak apa-apa. Kemudian kita suwir-suwir, terus kita siram pakai air mendidih. Kemudian aduk-aduk sebentar. Kalau sudah, ini mau kita tiriskan, terus kita siram lagi pakai air dingin. Kalau sudah, kita peres supaya nanti nggak banyak ngemu air. Nah, sekarang kita akan siapkan bahan lainnya ya. Di sini mau aku tambahkan bakso sapi. Bisa juga pakai bakso ayam, ataupun habis misalnya mau pakai sosis ya boleh. Kemudian ini mau kita iris tipis-tipis. Kalau sudah diiris tipis-tipis, ini kita sisihkan. Pokoknya kalau ada bakso kayak gini udah kesukaan anak-anak di rumah. Kalau sudah diiris-iris, ini mau kita sisihkan dulu dalam mangkuk. Kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang simple aja. Kita pakai bawang merah, ini mau kita iris-iris. Terus juga kita akan tambahkan lagi bawang putih, terus cabai,
Kalau misalnya Flavis nggak mau yang pedes, nih cabenya boleh di skip. Atau misalnya Flavis mau warnanya cantik tapi nggak mau terlalu pedes banget, bisa juga pakai yang merah besar. Kita tambahkan juga bawang putihnya nggak. Ini kita iris tipis-tipis. Kalau sudah, kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan gongsong bawang brambangnya sampai nanti wangi. Masukkan lomboknya, terus kita gongsong-gongsong lagi. Kemudian di sini kita akan masukkan baksonya. Baksonya sudah masuk, aduk-aduk sebentar. Terus kita akan masukkan brokolinya. Kemudian aduk-aduk sebentar, terus kita masukkan jamurnya. Ini masak kayak gini tuh nggak usah lama-lama karena sebentar banget mateng, pasti sebentar banget mateng. Brokoli dan juga jamurnya juga sebentar banget mateng. Ini jangan lupa kita tambahkan bumbu-bumbu lainnya. Kita pakai garam, gula, dan juga penyedap rasa. Tapi kalau misalnya Flavis sama sekali nggak mau pakai gula, ya nggak apa-apa. Cuman kalau aku kasih sedikit supaya nanti rasanya itu lebih nyatu gitu, lebih balance gitu. Seperti ini aja udah mateng. Ini siap kita maem untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi mau bikin resep tumisan yang simple banget. Cuman oseng sreng aja itu mateng. Ini juga pakai bahan yang seadanya di kulkas aja. Kita pakai kubis. Ini kubisnya kita rapis kecil-kecil kayak gini ya. Kalau sudah, kita akan siapkan lagi bahan lainnya. Aku mau tambahkan tahu kuning. Flavis misalnya nggak ada tahu, adanya tempe Mbak Kasih, gimana? Ya wis nggak apa-apa. Apalagi tempenya itu masih yang belum terlalu jadi, itu nanti enak banget Flavis. Nah ini mau kita potong kotak-kotak. Kalau sudah, kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan lagi untuk bahan lainnya. Di sini kita mau pakai bakso. Wah ini udah senengannya anak-anak di rumah, ini ada baksonya. Ya kalau pakai baksonya bakso ayam ya, tapi bisa juga pakai bakso sapi. Ini kita sisihkan juga. Sekarang kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita juga pakai yang simple. Kita pakai bawang putih, ini juga cukup kita iris-iris. Terus ada bawang merahnya, cukup kita iris-iris juga. Terus ada lomboknya. Di sini aku mau pakai lombok yang keriting. Kalau misalnya Flavis nanti mau pedas, ya boleh tambahkan lombok rawit sesuai dengan seleranya Flavis di rumah aja. Nggak ketinggalan, tambahkan juga ada godong bawang. Ini godong bawangnya kita iris kasar aja. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap untuk memasaknya. Siapkan wajan. Kita akan gongsong bawang brambangnya terlebih dahulu. Lalu masukkan lomboknya. Masukkan baksonya, masukkan tahunya. Kita akan aduk-aduk. Kalau untuk kubisnya nanti aja ya, karena kubis kan sebentar banget mateng. Jadi biar nanti aja. Ini kita gongsong-gongsong dulu, biarkan tahu dan juga baksonya mateng. Kalau misalnya sudah mateng, baru kita akan cemplungin atau kita masukkan kubisnya. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Jangan lupa nanti tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa. Penyedap rasa disesuaikan aja dengan selernya Flavis. Mau pakai kaldu-kalduan boleh, ataupun memakai micin ya boleh. Kemudian kita aduk-aduk lagi, kita akan masak sampai mateng. Nah, kalau misalnya nanti sudah mau diangkat, baru kita akan masukkan daun bawangnya. Aduk-aduk sebentar, udah deh jadi tumisan simple praktis kita hari ini. Ini sudah siap kita sajikan di meja makan. Maamnya pakai nasi yang masih hangat, terus kalau ada pakai telur dadar. Wah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan coba. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.